Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'il wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sedang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang Kitabut Tauhid ya, pemurnian dalam beribadah kepada Allah. Kita masuk ke bab 24 yaitu hukum sihir. Ya. Insya Allah akan dilanjutkan dengan macam-macam jenis sihir ya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, maksudnya kitab Allah ya, dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat kelak. Itu yang dalil yang pertama. Yang kedua, surat An-Nisa ayatnya 51 ya, atau surat keempat ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Artinya mereka percaya kepada jibti itu artinya togut ya, dan togut. Menurut Umar radhiyallahu anhu, jib ialah sihir, sedangkan togut ialah setan. Nah, ini menurut Umar ya radhiyallahu anhu. Kata Jabir, togut-togut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Nah, sering disebut kahin ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran." Para sahabat bertanya, "Apakah ke-7 perkara itu, ya Rasulullah?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang pertama syirik kepada Allah. Yang pertama ya, syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Ya. Yang selanjutnya, membelot atau desersi ya, dalam peperangan. Dan selanjutnya melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjauhi 7 perkara tersebut ya. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan sihir atau belajar sihir. Yang ketiga, membunuh ya, jiwa yang diharamkan ya. Kemudian yang
4 itu memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam itu membelot atau disersi dalam peperangan, ya. Yang keenam menuduh zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga perbuatan dosa dan tidak tahu menahu, ya. Kemudian itulah diantaranya yang Rasulullah SAW larang, ya. Diriwayatkan dari hadis marfu dari Jundab, ya, dari sahabat sampai ke Nabi, ya. Haddus sahiri dorbatun bisaif, ya. Hukum bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang, ya. Hadis riwayat Tirmizi, dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf, ya, bukan marfu. Saudara dirahmati Allah, dalil yang berikutnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abdah. Ia berkata, kataba Umaru bin Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahirah qala faqatal na salasa sawahir, ya. Umar bin Al-Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan tersebut, ya. Para sahabat ada tukang sihir, ya, perempuan. Kemudian diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati, maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan dari Jundub. Zaman Rasulullah, ya. Zaman sekarang diwawancara, ya. Dukun diwawancara, tukang sihir diagungkan, masya Allah, ya. Kalau di zaman Umar bunuh, nggak bisa hidup dia, ya. Gitu. Zaman sekarang diwawancara oleh televisi, masuk YouTube, ya. Gitu. Kunjungin orang-orang malah, ya. Saudara dirahmati Allah, kata Imam Ahmad diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ialah Umar, ya, yang melakukan, ya, hukum mati, ya, pada tukang sihir itu. Hafsah, ya, istri Nabi, ya, dan Jundab. Tuh. Ya. Itulah diantara beberapa dalil yang mengenai hukum sihir, ya. Ya. Diantaranya, ya, tanda-tanda yang menonjol dalam sihir itu, yang pertama itu mengunyah makanan atau mulutnya mengunyah pada saat tidur, itu tanda-tanda itu, ya. Gitu. Tanda yang pertama. Yang kedua, banyak tandanya. Terus punggungnya merasa sakit, ya. Gitu. Atau sering sakit punggungnya, itu juga tanda-tanda kena sihir juga itu. Gitu, masya Allah, ya. Saudara yang dirahmati Allah, dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, ya, tentang hukum sihir, ya. Yang pertama itu fawaidnya tafsiran ayat dalam surat Al-Baqarah, ya. Tadi dalil yang pertama, ya.
ayat 102 itu. Ya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu artinya demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab-kitab Allah dengan sihir itu tiadalah beruntung baginya ya di akhirat kelak. Tafsirnya, ayat pertama menunjukkan bahwa sihir hukumnya haram dan pelakunya kafir. Di samping mengandung suatu ancaman berat bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan mengamalkan amalan yang tidak bersumber darinya. Hati-hati ya. Itu fawaid yang pertama. Yang kedua, dari tafsiran ayat dalam surat An-Nisa tersebut ya, yang tadi yang sudah saya bacakan, menunjukkan bahwa ada di antara umat ini yang beriman kepada sihir atau jib ya, jib itu sebagaimana ahli kitab beriman kepadanya, karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa akan ada di antara umat ini yang mengikuti dan meniru umat-umat sebelumnya. Banyak yang diikuti oleh umat Islam, seperti misalnya azan dalam kuburan atau menyebar-nyebar bunga di kuburan, meminta-minta di kuburan. Itu kan bukan ajaran Islam, ajaran animisme, ajaran agama togut. Tapi kita nggak tahu karena kita nggak mau belajar, ikut-ikutan aja. Jadi beragama dengan taklid aslinya ya, ikut-ikutan. Nggak boleh ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau beragamalah dengan benar, yaitu dengan cara belajar kepada orang yang memang paham ya, bukan dia menafsirkan sendiri, paham sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Tuh. Kandungan yang ketiga atau faedah yang ketiga, pengertian jib dan togut serta perbedaan antara keduanya. Ya, dijelaskan ya, jib itu perbuatan syirik ya, perbuatan syirik jib itu, dan togut juga sama, perbuatan syirik. Itu faedah yang ketiga. Yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya itu togut. Bisa jadi jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Ya, togut. Yang disembah maksudnya. Kalau jib itu pohon-pohonan ya. Kalau togut bisa jin juga, ada pohon-pohonan juga, atau batu atau kuburan, atau dari jenis manusia yang soleh seperti orang Yahudi ya, menyembah Tuhannya dia ya. Tuh. Seperti orang Nasrani juga menyembah Tuhannya dia, yaitu siapa itu? Isa bin Maryam ya, disembah. Lalu orang-orang zaman dulu Yahudi menyembahnya orang-orang yang soleh ya, dibikin patung sama dia seperti Lata ya, seperti Uzza ya. Sama di zaman Nuh juga seperti itu ya. Itu namanya togut. Ya. Poin berikutnya atau manfaat berikutnya, kita mengetahui 7 perkara yang membawa kepada kehancuran yang telah dilarang secara khusus. Ya, 7 tadi itu ya. Seperti kita disuruh menjauhi
7 perkara ya. Yang pertama itu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah ya, kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, makan riba ya. Nabi perintahkan jangan didekati apalagi dilakukan ya. Memakan harta anak yatim ya, itu juga haram. Membelot ya, desersi dalam peperangan, nah itu juga Nabi perintahkan jangan, dan melontarkan tuduhan zina ya, terhadap kaum mukminah ya. Tuh, ya, itu fawaid yang ke selanjutnya ya, yang ke berapa, keenam ya. Yang kelima, yang keenam sekarang, tukang sihir adalah kafir. Jelas ya. Bagaimana nggak kafir? Dia mengaku Tuhan, mengaku mampu mengamalkan mendatangkan hal-hal yang harusnya hak Allah ya. Gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, tukang sihir adalah kafir ya. Tukang sihir menjadi kafir karena dua sebab. Yang pertama menggunakan setan, dan yang kedua karena mengaku tahu perkara gaib ya. Dia mengaku tahu perkara gaib ya. Itu menggunakan setan pula ya. Nah, kafir dia ya kan? Itu syirik besar ya. Yang selanjutnya atau yang ketujuh ya, 7 atau 8 ya. Tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk taubat. Itu kalau di zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tukang sihir dihukum mati. Nggak perlu taubat loh, nggak bakalan taubat. Laku bid'ah juga nggak bakalan taubat itu, karena dia merasa benar. Ya, gitu. Maka dihukum mati aja udah selesai kan. Kalau sekarang enggak, diwawancara ya, ditanyain, diagung-agungin. La haula wala quwata illa billah ya. Ya, kegunaan yang selanjutnya, jika praktek sihir telah ada di kalangan kaum muslimin pada masa khilafah Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa sesudahnya. Ternyata lebih banyak ya. Gitu. Cuma diwawancarain ini nggak dibunuh. Ya. Gitu. Sedangkan rahmati Allah, syirik ya atau bertauhid, untuk memahaminya ya, ulama mengklasifikasikan ya syirik itu. Yaitu yang sering dikenal dengan syirik rububiyah. Ya. Syirik asma wa sifat. Ya. Syirik uluhiyah. Ya, tauhid itu ya. Diklasifikasikan seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang bertauhid saja bahwa Allah yang memberi rezeki, semua orang berhasil. Allah yang menghidupkan dan mematikan, semua orang pasti mengatakan seperti itu. Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, Allah. Nah, pasti itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi rezeki. Itu tauhid asma wa sifat. Tapi begitu tauhid ilahiyah atau uluhiyah, nah, di situ banyak orang sesat di situ, nggak paham ya. Dia udah mengakui tauhid rububiyah, berhasil semua. Orang Nasrani juga bertauhid ya, mengakui bahwa yang mematikan dan menghidupkan Allah. Tapi begitu meminta ibadah, penyembahan, ya, itu dia selain Allah. Makanya Ibnu Qayyim membagi 3 hal itu ya. Dan 3 hal itu juga dibagi 2. Tauhid ilmi dan tauhid amal. Apa tauhid ilmi? Yaitu tauhid rububiyah. Itu ilmu, kita dikabarkan nyembah rezeki itu datang dari Allah.
sifat-sifat Allah. Nah, itu tauhid ilmu, tauhid ilmi. Sedangkan ilahiyah atau uluhiyah itu tauhid amal. Kita mengamalkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Tuh. Ya. Seperti dijelaskan ya dalam para ulama ya. Syirik rububiyah itu ya semua orang berhasil. Karena kalau ditanya siapa yang menciptakan? Pasti Allah. Siapa yang memberi rezeki? Pasti Allah. Siapa yang mengatur? Nah, mengatur hujan, mengatur panas, mengatur matahari, ya kan? Mengatur angin, pasti Allah bilang. Nah, itu tauhid rububiyah ilmu. Itu dikabarkan seperti itu. Kemudian tauhid selanjutnya itu asma wa sifat. Ya. Ini juga termasuk tauhid ilmi. Ya. Kita dikabarkan bahwa Yahudi itu menyembah selain Allah. Ya, mengakui Tuhan Allah, yaitu tauhid. Ya. Nasrani menyembah menuhankan manusia, yaitu Isa. Sama Yahudi juga menuhankan manusia, orang soleh ya, seperti Lata, Uzza itu tadi ya. Yang lebih hebat lagi Fir'aun. Ya. Dia mengaku Tuhan. Gitu. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi katanya kan begitu. Nah, kalau kita juga itu sebenarnya ada dalam sifat manusia itu. Dia merasa kaya, merasa berilmu, merasa pintar, merasa kuat. Akhirnya dia mengaku Tuhan gitu ya. Nah, itu termasuk dalam kategori tauhid ilmu ya, tauhid ilmi. Atau tauhid ilmu itu berarti kita dikasih tahu ya, pengabaran ya, diberitahukan. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga itu tauhid uluhiyah. Ya. Menyembah selain kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Banyak ya. Berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Banyak sekali ya. Ini diantaranya saja seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tauhid itu bukan dibagi ya, dibagi bukan. Itu supaya orang paham ya. Apa itu tauhid? Makanya para ulama membagi tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah ya. Itu. Karena supaya orang paham. Kebanyakan orang kan gagal di tauhid uluhiyah ya, penyembahannya. Termasuk asma wa sifat ya. Itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ke-25 yang berhubungan dengan hukum sihir. Sekarang masuk bab macam-macam sihir. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Ala, dari Qotan bin Qobisah, dari bapaknya Qobisah ya, bahwa ia telah mendengar Nabi SAW bersabda, Iyafah, tarok, dan tiaroh adalah termasuk jib. Ya, termasuk jib. Artinya sihir ya.
Innal iyafa wator watorik watoyirah toyirah ya, toyirah atau itu ya, termasuk jib ya, minal jibti. Saudaraku dirahmati Allah, Auf menafsirkan hadis ini dengan mengatakan iyafah, artinya meramal ya, meramal nasib itu kan. Sering sekali itu, banyak tuh ramal-ramal oleh tanganmu, ya kan. Nggak benar, itu syirik. Kalau kita percaya aja ya kepada ramalan itu, kita udah syirik ya, dan amal kita hilang ya. Gitu. Kalau syirik besar, hilang amal kita, dan selama 40 hari ke depan nggak diterima amalnya. Bukan berarti dia tidak beribadah, tetap harus beribadah. Kalau nggak beribadah ya tambah parah ya kan gitu. Itu kalau syirik besar. Dan kalau dia wafat nggak bertobat, dia kekal di neraka. Sama seperti kaum Nasrani itu kekal di neraka. Jadi kalau syirik kecil ya, misalnya riya gitu kan, ya cuman amalnya yang dia riyain itu aja, dia sum'ahin itu aja yang hilang, yang lain-lainnya enggak. Kemudian dia harus bertobat, istighfar gitu. Jadi sekali lagi, aku menafsirkan hadis ini dengan mengatakan iyafa atau meramal nasib dengan menerbangkan burung, dan itu iyafa ya, dan tarko meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jib, tafsirannya menurut Al-Hasan ialah suara setan ya. Hadis tersebut isnadnya jayyid ya, baik ya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qobisoh tanpa menyebutkan tafsirannya. Dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Nauzubillah ya. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan isnadnya sahih. Ya, dijelaskan juga bahwa iyafah itu sihir yang menggunakan bintang-bintang. Nah, gitu ya kan. Sedangkan torq atau torku, sihir yang membuat garis-garis di tanah. Sedangkan tidak tiyaroh, memandang sial dengan adanya sesuatu ya. Misalnya ketiban cicak ya. Misalnya ada burung gagak koak koak koak, ada yang mati. Nah, itu tiyaroh ya. Salah satu syarat orang masuk surga tanpa hisab yaitu nggak boleh tiaroh, itu syirik ya, itu syirik kecil ya. Saudara kita rahmat Allah, dalil yang ketiga ya, hadis Nabi. An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Barang siapa yang membuat sesuatu buhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Sedang barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda atau jimat ya, maka dirinya dijadikan Allah bersandar kepada benda tersebut ya. Sama orang pakai cincin dengan cincin ini bawa berkah, nah, itu syirik tuh. Ada orang pakai kalung apa tuh, atau gelang di kaki. Wah, kalau saya pakai ini semua penyakit hilang. Itu syirik itu. Ya. Orang senang banget tuh pakai gelang seperti itu ya, gelang magnet katanya. Dengan pakai itu katanya bisa
bisa nyembuhin penyakit, la ilaha illallah. Paling menyembuhkan penyakit Allah, ya kan. Ya. Pelaku sihir itu ya keluar ya Islamnya, kafir. Gitu. Dalil berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu apakah adah itu ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Ya. Namimah ya, adu domba, menghasut. Hadis riwayat Muslim. Itu dalil yang selanjutnya ya, yang tentang macam-macam syirik ya. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang kelima ya. Yang keenam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Masya Allah ya. Ini dua bab ini benar-benar kita dapat ilmu yang luar biasa ya, sehingga kita tahu apa itu syirik ya. Saudara kita rahmati Allah, faedah dari dalil-dalil tersebut di atas tentang macam-macam syirik. Yang pertama itu di antara macam syirik itu jib. Nah, jib sudah saya jelaskan ya, bahwa penyembahan pada selain Allah ya. Yang selanjutnya ya, masih dalam poin yang pertama itu sihir ya. Yang kedua itu sihir itu atau jib ya. Yang kedua itu iyafah, tarok, dan tiaro. Ya, sudah saya jelaskan bahwa iyafah itu sihir yang menggunakan binatang ya. Kemudian tarok, sihir yang membuat garis-garis di tanah. Sedangkan tiara memandang sesuatu jadi sial gitu. Itu namanya tiara ya. Sedangkan jib itu suara setan ya menurut Hasan Basri ya. Faedah yang kedua, pengertian iyafah dan tarok. Tadi sudah saya jelaskan, masih berkaitan tadi ya. Ya, iyafah itu sihir yang menggunakan binatang, sedangkan tiaroh itu mengaku sial ya, atau menganggap sial sesuatu. Kemudian iyafah itu juga, tarok juga itu membuat garis ya di tengah. Kemudian yang ketiga kandungannya, ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir. Yang keempat, membuat buhulan dengan ditiupkan kepadanya termasuk sihir. Yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir ya, namimah ya. Hati-hati itu. Karena bisa terjerembab ke dalam oleh setan ya. Yang keenam, dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah yang membuat kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran dan kebenaran seolah-olah menjadi kebatilan. Nah, ya ini tabis iblis nih. Buat kata-kata atau syair yang indah-indah gitu kan. Hal yang ya seperti ini aja lah, dalam kan ada tuh. Amalmu, amalmu, amalku, amalku. Itu kan indah tuh.
Al-Quran tuh. Kalau dia udah nggak mau dengar omongan yang benar itu kan dibilang begitu. Kamu punya guru, saya juga punya guru. Nah, itu tuh. Ya. Ya, kita berlindung kepada Allah ya dari perbuatan-perbuatan syirik itu, dan kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik sekecil apapun ya. Juga orang tua kita, mertua kita, istri dan anak-anak kita, suami kita doakan agar dia agar terhindar dari perbuatan syirik tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu pada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Nabi aja selalu berdoa seperti itu ya, yang sudah dijamin surga. Nah, kita juga harus mengikuti beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.